Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi, video kali ini saya akan membahas tentang wahai Senin Legi, janganlah risau jika rezeki sulit. Wahai Senin Legi, janganlah risau jika rezeki sulit. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjawab semuanya ya teman-temannya. Ini banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa rezekinya sulit. Rezekinya itu mampet. Rezekinya itu super sulit gitu ya teman-temannya. Jadi apa yang menyebabkan semuanya itu teman-temannya. Jadi buat teman-teman semuanya janganlah risau ya teman-temannya. Janganlah merasa bahwa rezekinya kok sulit, apa-apa kok susah, semuanya kok susah itu ya teman-temannya. Jadi perlu dipahami buat teman-temannya. Kita pahami ketika kita masih ada di dalam kandungan teman-temannya. Ketika kita masih ada di dalam kandungan, kita itu tidak ngapa-ngapain teman-temannya. Cuman meringkuk aja, di dalam kandungan kita kan cuman mungker. Kalau orang dibilang itu ya, di dalam kandungan itu kan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kerja enggak, ngapain enggak gitu ya teman-temannya. Tapi kita tetap dikasih rezeki kan. Kita masih tetap dikasih makanan, tetap dikasih rezeki sama Tuhan. Itu ya lewat berbagai jalan gitu ya. Berbagai jalan. Rezeki untuk kita itu akan selalu ada teman-teman. Ketika kita masih ada di dalam kandungan, kita juga diberi rezeki melalui ibu tentunya teman-temannya. Nah ketika kita masih kecil, kita juga nggak kerja ya teman-teman, nggak ngapa-ngapain, cuma nangis aja waktu kecil kita. Cuman oak, cuman tidur aja. Tetapi rezeki juga datang teman-temannya. Ada juga rezeki, masih juga diberi rezeki. Dan ketika kita masih kecil, belum dewasa, belum bisa kerja, tetap juga dikasih rezeki. Ada juga orang yang mengasih rezeki. Orang yang berkunjung, orang yang menengok ya berkunjung ketika kita lahir. Ada juga yang memberi rezeki, memberi oleh-oleh, bahkan banyak yang memberi uang ketika kita baru lahir. Nah ketika kita dewasa, kita sudah mulai bekerja. Sudah bisa mencari rezeki sendiri. Karena apa teman-temannya? Kalau teman-teman semuanya merasa bahwa rezeki itu hanya berbentuk uang, maka teman-teman itu akan merasa kesulitan masalah rezeki. Karena sejatinya rezeki itu tidak hanya berbentuk uang teman-temannya. Karena uang itu kan ciptaan manusia teman-temannya. Sedangkan rezeki itu ciptaan Allah teman-teman. Jadi jangan pernah risau. Jangan pernah merasa bahwa rezeki itu sulit teman-teman. Seperti itu teman-temannya. Untuk membuktikan bahwa teman-teman itu selalu diberi rezeki, coba teman-teman itu tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Ada apa di sebelah kanan teman-teman? Apa yang teman-teman miliki sekarang? Apakah teman-teman itu memiliki rumah? Ataukah teman-teman itu memiliki barang-barang yang lainnya? Itu adalah rezeki teman-teman. Di sini intinya teman-teman itu harus banyak bersyukur. Harus banyak berterima kasih kepada Tuhan apa yang sudah diberi sama Tuhan, apa yang sudah kita miliki. Kita punya sebidang tanah contohnya. Kita harus banyak bersyukur. Kita sudah memiliki bangunan rumah, kita sudah memiliki kendaraan, itu ya teman-teman. Itu berarti bahwa rezeki kita itu nggak sulit teman-teman. Yang mempersulit itu ya kita kurang bersyukur, kita kurang berterima kasih ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang membuktikan semuanya untuk membuktikan bahwa rezekinya teman-teman itu benar-benar merasa sulit, itu ya teman-temannya. Otomatis teman-teman itu nggak memiliki apa-apa teman-temannya. Nggak pakai baju, nggak pakai sendal atau pakai apapun, nggak pakai celana. Kalau teman-teman merasa sulit, rezeki sulit, ya seperti ketika teman-teman itu berada di dalam kandungan, nggak pakai apa teman-teman, telanjang bulat. Kalau teman-teman masih pakai baju, masih pakai celana, masih bisa makan, itu intinya rezeki teman-teman masih tetap lancar teman-teman. Jadi di sini jangan pernah merasa bahwa rezeki itu sulit teman-teman.
Coba teman-teman itu pergi ke suatu hutan ya. Coba pergilah ke suatu tempat di mana tempat itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya di tempat itu nggak ada bangunan. Coba teman-teman ke tempat tersebut. Atau teman-teman pergi ke hutan, ke suatu tempat tanpa menggunakan pakaian sama sekali teman-teman. Atau pergi ke suatu tempat dengan keadaan telanjang. Itu teman-teman. Jadi mengartikan, mencoba seperti ketika teman-teman masih berada di dalam kandungan. Ketika di dalam kandungan kita itu nggak pakai baju teman-teman ya, nggak pakai apa-apa pun. Itu teman-teman. Kalau teman-teman merasa rezeki itu sulit, berarti teman-teman itu nggak punya baju, makanan nggak bisa cari makanan. Tetapi kalau teman-teman itu setiap harinya masih bisa makan, masih bisa pakai baju, sehari bisa ganti 2 kali bajunya ya, bisa ganti baju. Itu artinya rezeki teman-teman itu masih lancar. Ketika kita meninggal saja itu kita masih diberi rezeki teman-teman sama Tuhan. Banyak orang yang datang, banyak orang yang melayat atau orang yang takziah. Kemudian mereka menyisipkan amplop atau uang di kotak amal itu. Itu untuk siapa teman-teman? Tentunya uang itu untuk kita teman-teman. Untuk kita yang sudah meninggal. Untuk biaya pemakamannya, untuk biaya doa-doanya, untuk biaya masak-masak. Kalau orang Jawa kan mesti kan kalau orang meninggal kan pasti ada masak-masak untuk kendurian ya teman-temannya. Nah dari mana itu teman-teman rezeki itu? Itu rezeki siapa? Yaitu rezeki kita yang meninggal ini memang masih diberi rezeki. Ketika kita sudah meninggal, kita dapat rezeki dari doa-doa orang yang mendoakan kita. Sering dikirim doa dan lain sebagainya. Kita masih bisa dikafanin. Itu rezeki teman-teman. Kalau rezeki kita sulit ketika kita meninggal, kita akan kembali seperti bayi. Berarti kita nggak dikafanin teman-teman. Kita nggak dibungkus pakai kain kafan, nggak dimandikan. Itu arti kalau rezeki kita sulit. Jadi buat teman-teman semuanya, cobalah lihat apa yang teman-teman miliki sekarang. Apakah teman-teman itu memiliki rumah? Apakah teman-teman itu memiliki kendaraan? Kalau teman-teman itu tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan, dan tidak memiliki segalanya. Kalau teman-teman sekarang ini jalan kemanapun dalam keadaan telanjang, barulah silakan teman-teman mengatakan bahwa rezeki saya sulit. Tapi kalau teman-teman itu kemanapun pergi masih memakai kendaraan ya, masih pakai mobil, masih naik sepeda motor, masih pakai baju, jangan sekali-sekalipun teman-teman itu mengatakan bahwa rezeki itu sulit. Cuman teman-teman ini kurang berterima kasih aja. Kurang berterima kasih kepada Tuhan. Dan jangan pernah mengatakan bahwa rezeki itu hanya berbentuk uang. Kalau teman-teman memikirkan bahwa rezeki itu adalah uang, maka di situ teman-teman akan merasa kesulitan. Maka teman-teman itu merasa bahwa semua yang teman-teman miliki itu bukanlah rezeki. Karena sejatinya rezeki itu adalah suatu makanan yang sudah kita makan, yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Itulah sejatinya rezeki teman-teman. Seperti kita di dalam kandungan. Kita mendapatkan rezeki apa yang kita makan di dalam kandungan. Apa yang disuapkan ibu ke dalam kita. Ke dalam tubuh kita. Ketika kita masih dalam kandungan tentunya ibu memakan sesuatu makanan dan kita ikut merasakan apa yang dimakan oleh ibu kita ketika di dalam kandungan. Dan di dalam kandungan gitu kita nggak dikasih pakaian teman-teman. Nggak dikasih baju, nggak dikasih celana gitu ya. Kita hanya diberi rezeki apa yang kita butuhkan agar kita tuh bisa tumbuh. Yaitu suplai makanan yang kita terima ketika kita di dalam kandungan. Itulah yang namanya rezeki teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman merasa bahwa rezeki itu sulit. Bahwa rezeki itu mampet. Jangan pernah teman-teman. Karena kalau teman-teman mengatakan seperti itu artinya kita kurang bersyukur. Artinya teman-teman itu kurang berterima kasih sama Tuhan. Cobalah terima kasih sama Tuhan. Ya Allah terima kasih ya Allah saya sudah pakai baju. Ya Allah terima kasih ya Allah saya sudah pakai celana. Dulu ketika saya di dalam kandungan saya nggak pakai celana. Itu ya teman-temannya. Jadi jangan pernah merasa bahwa rezeki itu mampet, bahwa rezeki itu sulit. Dan jangan pernah berpikiran bahwa rezeki itu hanya berbentuk uang. Karena selama ini pikiran kita itu rezeki uang gitu ya teman-teman. Karena selama ini teman-teman itu menganggap bahwa rezeki itu berbentuk uang. Ketika nggak punya uang 1 tahun, maksudnya
1 bulan nggak punya uang, itu pasti merasa kok rezekiku sulit kali ya. Rezeki sulit kok, sulit sekali lah. Karena teman-teman hanya berpikiran uang, satu, rezeki hanya menganggap sebagai uang, bahwa rezeki itu uang. Rezeki itu banyak teman-temannya. Ada rezeki anak, ada rezeki pakaian, ada rezeki makanan, ada rezeki tempat. Kalau orang Jawa bilang itu sandang, pangan, papan. Kalau orang Jawa ya di dalam primbon Jawa yang namanya rezeki itu ya tadi teman-teman. Sandang, papan, pangan. Anak, sandang, pangan, papan. Rezeki anak, rezeki sandang, rezeki pangan, rezeki papan teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah memiliki semua itu, teman-teman sudah punya anak, berarti teman-teman itu masih punya rezeki, sudah dikasih rezeki. Kalau teman-teman itu sudah pakai baju, sudah pakai celana, berarti teman-teman ini sudah dikasih yang namanya rezeki sandang. Kalau teman-teman semuanya sudah bisa makan ya, makan entah itu makan apa, entah itu makanan yang intinya ya makanan lah, bisa makan setiap hari. Berarti teman-teman itu tetap dikasih rezeki sama Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman tinggal di dalam rumah sendiri, milik sendiri, berarti teman-teman juga dikasih rumah, dikasih rezeki. Rezeki teman-teman, jangan pernah risau tentang masalah rezeki. Itu ya teman-teman ya. Karena rezeki itu tidak harus berbentuk uang teman-teman ya. Walaupun sekarang tidak memiliki uang, kalau teman-teman itu bisa bersyukur, yang namanya uang itu pasti akan datang teman-teman ya. Entah berbagai caranya itu pasti akan datang. Entah berbagai manapun caranya. Karena apa teman-teman ya? Rezeki, yang namanya rezeki itu ya yang memang yang datangnya dari Allah. Itu teman-teman ya. Yang memang ciptaan dari Tuhan langsung teman-teman ya. Itu yang namanya rezeki. Uang itu kan ciptaan manusia teman-teman. Jadi jangan pernah merasa sulit rezeki karena uang itu ciptaan manusia, teman-teman. Kalau teman-teman mengatakan kok susah ya nyari duit, kok rezeki kok susah. Nah, jangan mempersulit diri sendiri. Jadi disyukurin aja teman-teman ya. Apa yang ada di dalam tangan kita, apa yang ada di samping kita, apa yang telah kita miliki. Itulah rezeki kita yang sesungguhnya, teman-teman. Karena di sini banyak sekali teman-teman yang mengatakan seperti itu. Kok aku rezekiku kok sulit sekali ya? Nah, sekarang teman-teman punya apa? Punya usaha apa di rumah? Saya itu jualan baju, saya itu jualan makanan di rumah, tapi kok rezeki seret. Nah, kalau teman-teman itu merasa seret, rezeki seret ya, itu berarti teman-teman itu nggak punya usaha. Nah, kemarin teman-teman ini banyak yang tanya, saya itu jualan ini loh, tapi kenapa kok rezeki seret ya? Nah, kalau rezeki seret berarti kan nggak punya apa-apa teman-teman ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa rezeki itu sulit. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih pakai baju, kalau teman-teman masih bisa makan, jangan pernah mengatakan bahwa rezeki itu sulit. Karena selama ini teman-teman itu beranggapan yang namanya rezeki itu hanya berbentuk uang ya teman-teman ya. Itu teman-teman, itulah yang membuat teman-teman itu selalu merasa sulit. Itu teman-teman ya. Jadi intinya banyak-banyak berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih banyak sama Tuhan, terima kasih banyak kepada ibu yang mengandung kita teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jangan pernah merasa seperti itu ya teman-teman. Ini sekali lagi, jangan pernah merasa bahwa rezeki itu sulit. Selagi kita masih pakai baju, alhamdulillah berarti saya masih punya rezeki. Alhamdulillah saya udah pakai celana, masih tetap bisa pakai celana. Satu hari bisa ganti 3 kali. Itu teman-temannya. Sandang, pangan, papan. Kalau di dalam primbon Jawa rezeki itu seperti itu ya teman-teman. Rezeki anak, rezeki sandang, rezeki pangan, rezeki papan. Itu teman-teman. Dan dari semuanya itu, kalau teman-teman dipikirkan semuanya, itu bisa berubah uang teman-temannya. Kalau rezeki papan, rezeki sandang. Nah, kalau teman-teman itu punya pakaian yang banyak, gitu ya, punya pakaian yang banyak gitu kan.
Nah, pakaian itu kan tentunya datangnya ya dari uang itu tadi ya teman-teman ya. Dengan adanya pakaian itu, mungkin pakaian-pakaian yang besar, yang apa ya, yang namanya itu pakaian-pakaian yang bekas atau gimana itu bisa dijadikan uang teman-temannya, bisa dijual atau karena kan bisa teman-teman. Kalau teman-teman punya rumah pengen punya uang, ya dijual aja rumahnya teman-teman. Kalau teman-teman itu merasa seperti itu. Kalau merasa uangnya itu sulit, ya apa yang teman-teman miliki? Teman-teman pengen punya mobil, ya sekarang nggak punya duit, ya udah dijual aja mobilnya. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi jangan pernah merasa kesulitan, jangan pernah merasa sulit ya teman-temannya. Karena kita itu hidup di dunia ini memang nggak, itu kita itu hidup di dunia ini semuanya itu sudah dipermudah teman-temannya. Cuman bagaimana kita itu mengolah semuanya itu teman-temannya. Mengolah semuanya itu agar bisa menjadi mudah. Semuanya yang kita miliki ini semua memang sudah disediakan teman-teman. Kita sudah punya rumah. Dari mana dulu kita dapat rumah bisa membangun rumah ini? Bagaimana dulu kita bisa beli baju? Ini dari mana? Kalau merasa sulit kan otomatis nggak pakai baju, nggak pakai celana. Nggak punya rumah. Nggak punya kendaraan dan nggak punya segalanya. Cari makan pun satu hari nggak makan. Tapi kalau dalam satu hari teman-teman masih bisa makan satu kali, itu sudah terima kasih banget teman-teman. Itu sudah arti bahwa teman-teman itu dimudahkan rezekinya. Mungkin itu ya teman-teman ya, pengertian tentang itu ya teman-teman ya. Tentang masalah yang banyak mengeluh ini tadi ya. Kenapa kok rezekiku sulit ya? Rezeki kok sulit ya? Itu teman-teman karena di sini kurangnya bersyukur buat teman-temannya. Teman-teman sekarang ini kan bisa nonton video saya ini kan otomatis kan punya HP, punya paket. Kalau teman-teman merasa sulit berarti teman-teman nggak bisa nonton video saya ini. Ya nggak bisa untuk klik paket gitu. Kalau teman-teman bisa nonton video saya, ya bisa nonton YouTube saya, bisa beli paket. Nah itu intinya teman-teman itu nggak sulit. Cuman teman-teman itu lupa maksudnya bagaimana ya ini rezeki itu dari mana. Seperti itu ya teman-temannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya dan apabila di dalam penyampaian saya ini, pemahaman saya ini mungkin berbeda ya dengan pemahaman teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya tentang pemahaman ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.